Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Joko, seorang pemuda asal Semarang yang baru saja diterima di sebuah universitas ternama di Yogyakarta, sedang berada dalam kebingungannya. Ia tak hanya seorang mahasiswa, tetapi juga seorang santri yang aktif mengaji di sebuah pesantren yang terletak di pinggiran kota. Hal ini yang membuat hidup Joko sangat penuh warna, kadang lucu, kadang aneh, namun selalu penuh dengan canda tawa. Hari itu adalah hari pertama Joko menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa di Yogyakarta. Seperti mahasiswa baru pada umumnya, Joko merasa cemas dan antusias sekaligus. Ia bangun pagi-pagi sekali, walaupun pagi itu terasa sangat dingin. Di kamar kos yang sempit, ia membuka jendela dan melihat keluar. Terlihat kendaraan yang berlalu lalang, motor, mobil, angkot, semuanya dengan tujuan yang sama, mengejar waktu. Ini baru benar-benar kehidupan mahasiswa, pikir Joko sambil menyiapkan sarapan. Sarapan? Tentu saja tidak seperti di rumah yang selalu ada ibu yang menyiapkan nasi goreng atau soto ayam. Di kos, Joko hanya bisa mengandalkan roti dan kopi instan. Sederhana, tetapi cukup untuk memulai hari. Namun, Joko tak hanya berperan sebagai mahasiswa biasa. Sebagai santri yang tetap mengikuti pengajian di pesantren, kehidupan Joko terasa sedikit lebih rumit. Setiap hari, setelah selesai kuliah, ia harus bergegas menuju pesantren untuk mengikuti kegiatan pengajian yang mulai pukul 5 sore. Tak jarang, ia harus begadang hingga larut malam karena mengerjakan tugas kuliah. Pagi hari, ia bangun dan bergegas menuju kampus. Begitu seterusnya. Hari itu, setelah kuliah di pagi hari, Joko memutuskan untuk membeli makanan ringan di warung dekat kos. Perutnya sudah keroncongan setelah tidak makan dari pagi. Ketika ia sedang sibuk memilih makanan, tiba-tiba seorang ibu-ibu datang dengan penuh semangat. Ia melirik Joko dan bertanya dengan nada serius, "Nak, kamu santri kan?" Joko terkejut, "Iya, Bu." "Kenapa ya?" Ibu itu menyeringai lebar, "Biar kamu tidak kehabisan waktu di kuliah, sini beli obat herbal. Itu bisa buat kamu tahan begadang tahu." Ibu itu langsung mengeluarkan sebungkus besar daun katuk kering dari tasnya. Joko tak tahu harus tertawa atau bingung. Ia tersenyum kaku, "Terima kasih, Bu. Tapi saya rasa saya tidak butuh obat herbal. Saya cukup tidur 5 jam saja, insya Allah kuat." Setelah itu, Joko melanjutkan perjalanan menuju pesantren, dengan kepala sedikit berputar memikirkan tawaran ibu-ibu tadi. Begitu sampai, ia langsung menuju ruang kelas di pesantren. Di dalam kelas, ada Ustadz Ali yang terkenal dengan cara mengajarnya yang penuh humor. Ustadz Ali ini selalu mengajarkan ilmu agama dengan gaya yang santai dan kadang-kadang sedikit gokil. "Joko, kamu kemarin itu absen. Kemana?" "Keluyuran?" tanya Ustadz Ali sambil tersenyum nakal. Joko yang merasa tertantang dengan pertanyaan itu, segera menjawab, "Saya absen karena kuliah, Ustadz. Jujur, antara kuliah dan pengajian, saya selalu merasa galau. Kalau pengajian di sini bisa sampai malam, kalau kuliah bisa sampai sore. Harus pilih yang mana?" Ustadz Ali yang mendengarnya hanya tertawa. "Joko, kamu ini benar-benar mahasiswa sekaligus santri yang rajin. Tapi ingat, jangan hanya jadi mahasiswa yang pandai di kuliah, tapi jangan sampai lupa jadi santri yang pandai di pengajian juga." Kata-kata Ustadz Ali membuat Joko merenung sejenak. Ia memang merasa berada di dua dunia yang berbeda, namun justru hal itu yang membuat kehidupannya sangat menarik. Joko tahu bahwa ia harus terus berusaha menyeimbangkan kehidupan akademis dan kehidupan spiritualnya. Namun, di sisi lain, ia juga tak bisa menahan gelak tawa setiap kali mengingat percakapan tadi. Setelah pengajian selesai, Joko bergegas kembali ke kos untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Tetapi, di tengah perjalanan, Joko merasa ada yang aneh. Ia merasa ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Saat ia menoleh,
Ternyata itu adalah temannya, Agus, yang juga seorang mahasiswa di kampus yang sama. Joko, kamu kok cepat banget ya? Jangan-jangan sudah ada yang lebih hebat dari kita nih? Agus bercanda sambil mengayunkan langkah kaki. Joko hanya bisa tertawa. Hehe, saya harus cepat. Kuliah dan pesantren itu seperti dua dunia yang berbeda, Agus. Tapi saya suka kok. Habis itu, kalau udah capek, kita bisa ngopi-ngopi bareng santai. Agus menatap Joko dengan bingung. Santai? Kok kamu santai banget? Kamu tahu nggak sih, Joko? Di Yogyakarta ini, kuliah itu stresnya luar biasa loh. Joko tersenyum lebar. Oh, Agus, kamu baru tahu ya? Kalau nggak stres, nggak jadi mahasiswa. Tapi, kalau stres terus, nanti malah nggak bisa ngaji dengan khusyuk. Joko terus tertawa bersama Agus hingga akhirnya mereka tiba di kos. Saat itulah Joko menyadari satu hal. Meskipun kehidupannya sangat padat dan penuh tantangan, ia tetap bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil, seperti canda tawa bersama teman, atau menikmati secangkir kopi di tengah kesibukan. Dan hari-hari Joko pun terus berjalan begitu, di antara kuliah, pengajian, tugas, dan canda tawa yang tak pernah berakhir. Yogyakarta memang penuh kejutan, tetapi Joko merasa bahagia menjalani semuanya dengan penuh semangat. Kehidupan Joko di Yogyakarta semakin lama semakin unik dan penuh kejutan. Setelah beberapa minggu menyesuaikan diri dengan ritme kuliah yang sibuk dan pengajian yang padat, Joko mulai merasa bahwa waktu 24 jam dalam sehari terasa begitu singkat. Setiap hari dimulai dengan rutinitas yang sama, kuliah di pagi hari, kemudian pengajian di sore hari, dan jika ada waktu luang, Joko akan mencoba menyelesaikan tugas kuliah. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa dihindari, keberadaan Agus, teman satu kos yang selalu punya cara untuk membuat Joko tertawa dan kadang-kadang frustasi. Pada suatu sore yang cerah, Joko dan Agus sedang berjalan menuju pesantren setelah kuliah. Tiba-tiba, Agus berkata dengan serius, Joko, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin grup belajar bareng di kos? Biar kalau kita ada ujian, kita bisa saling bantu. Joko yang sedang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan tugas kuliah sambil mempersiapkan pengajian malam itu, hanya mengangguk. Boleh, Agus. Tapi aku nggak tahu sih, kalau belajar itu harus fokus. Jangan sampai malah jadi bahan candaan ya. Agus yang sudah terkenal dengan sifatnya yang suka bercanda menjawab dengan serius. Enggak kok. Kita kan anak-anak pesantren, pasti fokus. Tapi kalau nanti kita belajar, ya sambil ngopi-ngopi biar nggak bosen. Joko yang sempat terperangah dengan ide Agus, akhirnya setuju saja. Oke deh, tapi nanti jangan sampai malah lebih banyak ngobrolnya daripada belajar. Namun, tak lama setelah itu, mereka berdua sampai di pesantren dan langsung disambut oleh Ustadz Ali yang sudah menunggu di ruang pengajian. Ustadz Ali yang selalu punya cara unik dalam mengajarkan ilmu agama langsung berkata dengan nada serius. Joko, Agus, kenapa kalian telat? Tadi saya lihat kalian sedang sibuk sekali di luar pesantren. Kayaknya ada yang lebih penting dari pengajian ini. Joko yang merasa sedikit malu hanya bisa tersenyum kaku. Enggak, Ustadz. Kami hanya sedang berdiskusi tentang masa depan, jawab Joko dengan nada bercanda. Ustadz Ali tersenyum lebar. Diskusi tentang masa depan? Kalau diskusi tentang masa depan, ya lebih baik di sini, di pesantren. Ini kan jalan hidup yang baik. Kalau di luar sana malah bisa terjebak dengan dunia yang penuh godaan. Agus yang mendengar itu langsung tertawa kecil. Ustadz Ali ini kok bahasanya serius banget sih? Kami kan cuma ingin bikin grup belajar di kos. Ustadz Ali menatap Agus dengan tatapan penuh makna. Grup belajar? Itu bagus, tapi ingat, belajar itu bukan cuma soal ilmu dunia. Ilmu agama juga perlu. Jangan sampai grup belajar kalian malah jadi tempat curhat, apalagi kalau curhatnya soal tugas kuliah. Sementara itu, Joko yang mendengarnya tak bisa menahan tawa. Ia menoleh kepada Agus dan berkata,
Udah Agus, jangan ngajak-ngajak saya untuk curhat soal kuliah. Nanti malah jadi bahan perbincangan di pesantren. Agus yang senang melihat Joko tertawa hanya bisa menggelengkan kepala. Gimana ya Joko? Kuliah itu, loh, memang kadang bikin bingung. Kalau nggak ada pengajian di pesantren, aku mungkin sudah stres setengah mati. Setelah pengajian selesai, mereka kembali ke kos dengan penuh canda tawa. Di jalan, mereka bertemu dengan teman-teman kos yang sedang sibuk berbicara tentang ujian yang akan datang. Tiba-tiba, Joko mendapat pesan dari temannya, Rudy, yang juga seorang mahasiswa sekaligus santri. Pesan itu berbunyi, "Bro, aku dapat tugas berat banget nih dari dosen, tapi aku juga harus ngaji, gimana dong?" Joko yang sedang beristirahat di kamar kos membalas pesan itu dengan cepat, "Aku juga lagi pusing, Rudy. Tapi, kalau masalah kuliah bisa diselesaikan nanti, masalah pengajian itu nggak bisa ditunda-tunda. Biar nggak stres, belajar dan ngaji harus seimbang." Namun, hal yang tak diduga terjadi setelah itu. Ternyata, di tengah-tengah tugas kuliah yang menumpuk, Joko juga mendapat kabar bahwa ia harus menghadiri acara seminar di kampus yang ternyata bentrok dengan jadwal pengajian. Bingung antara memilih seminar atau pengajian, Joko akhirnya memutuskan untuk mengikuti keduanya. Ia mengikuti seminar dengan cara yang sedikit nekat, yaitu setelah acara selesai, ia buru-buru ke pesantren untuk mengikuti pengajian yang sudah dimulai. Di pesantren, Ustadz Ali yang melihat Joko datang terlambat langsung bertanya, "Joko, kamu kemana? Kok telat banget?" Joko yang sedang terengah-engah menjawab, "Ustadz, tadi saya ada seminar di kampus. Jadi harus cepat-cepat datang ke sini." Ustadz Ali yang mendengar jawaban itu langsung tersenyum lebar. "Aha, jadi kamu sebenarnya mahasiswa yang rajin, ya, tapi jangan sampai kuliah mengalahkan pengajian. Nanti, kalau ujian akhir semester datang, kamu bisa bingung antara ujian agama dan ujian dunia." Joko yang mendengarnya hanya bisa tertawa. "Tapi, Ustadz, saya belajar dari pengalaman. Kalau nggak bisa balance antara kuliah dan pengajian, nanti malah stres." Ustadz Ali mengangguk dengan bijak. "Betul sekali, Joko. Kuliah itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan kehidupan spiritualmu. Kalau sudah bisa seimbang, kamu akan lebih mudah menyelesaikan segala hal." Setelah pengajian selesai, Joko kembali ke kos dengan hati yang penuh kebahagiaan. Meski kehidupan di Yogyakarta penuh tantangan, ia merasa beruntung bisa menjalani dua dunia yang berbeda sekaligus, sebagai mahasiswa yang giat belajar dan sebagai santri yang rajin mengaji. Di perjalanan pulang, Agus yang selalu ada di sampingnya menepuk pundaknya. "Joko, hidup kita ini kayak dua sisi mata uang ya. Kuliah sama pengajian, dua-duanya penting. Tapi, nggak jarang kita merasa kelelahan juga." Joko tersenyum sambil mengangguk. "Ya, itu benar. Tapi yang pasti, kita nggak boleh berhenti tertawa. Kalau kita nggak bisa tertawa, hidup ini bakal terasa berat." Hari-hari Joko di Yogyakarta semakin terasa penuh tantangan, tetapi ia merasa semakin siap menghadapinya. Setiap pagi, ia terbangun dengan semangat dan memulai harinya dengan rutinitas yang sudah sangat melekat. Kuliah, tugas-tugas, pengajian, dan tentu saja, kebersamaan dengan teman-teman di kos. Seiring berjalannya waktu, ia merasa bahwa hidupnya kini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dan santri, tetapi juga tentang menemukan cara untuk tetap bahagia dan menjaga keseimbangan. Pada suatu pagi yang cerah, Joko terbangun dengan perasaan aneh. Hari itu, ada ujian di kampus yang ia rasa sedikit menegangkan. Namun, di sisi lain, ia juga harus mengikuti pengajian sore itu. Ketika ia sedang bersiap-siap untuk pergi ke kampus, Agus datang ke kamarnya dengan membawa semangkuk mie instan. "Joko, udah siap ujian? Aku bawa mie instan nih, biar kamu nggak kelaparan selama ujian," kata Agus dengan senyum lebar, sambil menyerahkan mangkuk mie yang masih mengepul. Joko yang sedang memasukkan buku-buku ke dalam tas hanya bisa tertawa.
Wah, Agus, makasih banget. Tapi aku rasa kita nggak bakal makan mie instan di ruang ujian deh. Agus tertawa keras. Kamu nggak ngerti, Joko. Mie instan itu makanan paling ajaib. Bisa bikin otak kita berpikir lebih cepat. Aku yakin, kalau kita makan mie ini, kita bakal jadi jenius. Joko menggelengkan kepala sambil tertawa. Kalau mie instan bisa bikin jenius, berarti semua mahasiswa di Yogyakarta bakal jadi ilmuwan dong. Setelah berkelakar dengan Agus, Joko pun berangkat menuju kampus. Ujian itu memang menegangkan, namun ia merasa lebih tenang karena mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ujian selesai dengan lancar, meskipun ada beberapa soal yang membuat Joko mengernyitkan dahi. Namun, yang lebih penting adalah perasaan lega setelah ujian berakhir. Ia segera meluncur ke pesantren untuk mengikuti pengajian yang tak boleh ditinggalkan. Begitu tiba di pesantren, Joko langsung disambut dengan suara Ustadz Ali yang sedang memberikan ceramah. Joko duduk di barisan paling depan, mendengarkan dengan seksama. Di tengah ceramah, Ustadz Ali melontarkan sebuah kalimat yang membuat seluruh ruangan tertawa. Joko, kamu itu ya, mahasiswa sekaligus santri yang rajin. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, nanti jadi mahasiswa yang pinter tapi lupa cara bercanda. Kapan lagi kita bisa tertawa kalau nggak sekarang? Joko yang duduk di depan langsung tersenyum. Ustadz, saya nggak lupa kok cara bercanda. Justru pengajian ini bikin saya lebih tahu kapan harus serius dan kapan harus tertawa. Ustadz Ali tersenyum lebar. Nah, itu dia Joko. Kehidupan itu harus seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. Kalau hanya satu yang diutamakan, nanti hidup kita malah jadi berat. Jangan lupa, hidup itu harus ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beribadah, dan tentu saja, ada waktu untuk tertawa. Seluruh jamaah pengajian pun tertawa. Joko merasa bahagia mendengar nasihat itu, karena selama ini ia memang merasa berada di dua dunia yang berbeda. Namun, ia mulai memahami bahwa keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang bahagia. Setelah pengajian selesai, Joko kembali ke kos dengan Agus, yang sudah menunggunya di depan pintu. Agus langsung menyapa dengan ceria. Joko, gimana ujianmu? Lancar. Lancar sih. Ada beberapa soal yang bikin pusing, tapi bisa dikerjain, jawab Joko sambil duduk di kursi depan kos. Kalau begitu, ayo kita rayakan dengan ngopi. Agus berteriak riang. Joko yang sudah lelah hanya bisa tersenyum. Ngopi lagi? Duh, Agus, jangan-jangan kita malah jadi orang yang lebih rajin ngopi daripada kuliah nanti. Namun, ketika mereka duduk di warung kopi, suasana menjadi lebih santai. Mereka tertawa dan saling berbagi cerita tentang tugas kuliah dan pengajian. Meskipun kehidupan mereka terasa sibuk, Joko mulai merasakan bahwa segala tantangan yang ada justru memperkaya hidupnya. Ia merasa beruntung bisa belajar ilmu agama di pesantren dan ilmu dunia di kampus. Lebih dari itu, Joko merasa bahwa canda tawa adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesehariannya. Suatu malam, ketika Joko tengah duduk di kamar kos sambil menyelesaikan tugas kuliah, ia teringat perkataan Ustadz Ali tadi. Hidup itu harus ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beribadah, dan tentu saja ada waktu untuk tertawa. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Joko bahwa meskipun ia sibuk dengan banyak hal, kebahagiaan sejati ada pada keseimbangan. Esok harinya, Joko kembali menjalani rutinitasnya. Kuliah, pengajian, dan tugas-tugas, semuanya berjalan seperti biasa. Namun, ada satu hal yang berbeda. Joko merasa lebih tenang dan bahagia menjalani semuanya. Tertawa bersama teman-teman di kos, mengikuti pengajian dengan khusyuk, dan belajar di kampus dengan penuh semangat, semua itu terasa lebih ringan baginya. Di penghujung hari, Joko menatap langit malam di Yogyakarta yang penuh bintang. Ia tersenyum kecil, merasa bersyukur atas segala hal yang telah ia jalani. Hidup memang penuh tantangan,
Tetapi selama ada keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, serta tawa yang menemani setiap langkahnya, Joko tahu bahwa ia akan selalu menemukan kebahagiaan. Dan begitulah, Joko, seorang mahasiswa sekaligus santri yang rajin di Yogyakarta, terus menjalani kehidupannya dengan penuh semangat, tawa, dan keseimbangan antara belajar, beribadah, dan bersenang-senang. Karena bagi Joko, hidup yang penuh tawa adalah hidup yang paling bermakna.